Kenapa sih tenaga PR atau humas itu dibutuhkan di sebuah perusahaan? Hai, kita ready with me lagi yuk. Hari ini aku ada formal occasion, jadi make up-nya agak bold ya. Yang pasti base make up-nya akan lebih banyak dibanding biasanya, karena make up-nya harus awet seharian dan sampai eventnya selesai. Nah, seperti biasa, get ready with me-nya sambil cerita-cerita. Ceritanya kali ini soal apa? Ya berhubungan dengan event yang akan aku datengin hari ini. Kenapa sih tenaga PR atau humas itu dibutuhkan di sebuah perusahaan? Nah, sederhananya begini teman-teman. Kalau kita mau mulai usaha ya, mau mulai bisnis gitu ya, mau mulai bisnis sendiri tanpa pakai ilmu PR atau tanpa pakai tenaga PR, apa bedanya? Ada bedanya teman-teman. Bedanya adalah ketika kita mau mulai bisnis, biasanya mungkin kita FOMO ya, yang lagi tren tuh apa, kita ikut-ikutan. Misalkan, wah FOMO ternyata bikin skincare tuh bisa loh gitu, mudah loh gitu, dan ada wadahnya gitu, ada tempatnya. Ikut-ikutan lah bikin skincare gitu. Atau mau bikin coffee shop gitu ya kan, karena coffee shop sedang menjamur juga sekarang, jadi ikutlah gitu, kita buka bisnis coffee shop. Kalau di PR sendiri sebenarnya follow the trend teman-teman. Tapi biasanya ketika misalkan orang PR dipanggil gitu ya, Put, aku ada dana sekian nih gitu. Kira-kira bisnis apa ya yang cocok? Ini kalau buat orang-orang yang belum tahu bisnisnya apa gitu ya. Nah, kita sebagai orang PR, kita kenali dulu karakter ownernya. Terus kemudian kita nggak langsung kasih suggest macem-macem ya. Biasanya ada tanya jawab dulu gitu. Seperti halnya di bank gitu ya, atau di mana asuransi gitu, know your customer dulu gitu. Nah, know your customer itu sebenarnya untuk nanya dulu dia secara personality itu sebenarnya lebih cocok di mana sih gitu bisnisnya. Apakah itu bisnis kuliner atau bisnis skincare atau make up atau bisnis yang lainnya justru. Kita kenali dulu, lalu kita petakan beberapa ruang lingkup usaha yang mungkin cocok buat dia. Nah, primernya kira-kira udah nempel ya. Nah, setelah dipetakan, kemudian kita riset dulu. Riset masing-masing ruang lingkup usahanya. Jadi emang nggak sembarangan ngasih saran juga, atau misalkan ada, aku mau bikin usaha fashion gitu ya, terus, oh iya boleh gitu. Oke, sebentar dulu kami pelajari dulu gitu. Biasanya orang PR akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi nggak bisa langsung mengiyakan atau langsung menyarankan gitu. Kalaupun menyarankan, biasanya ya menyarankan beberapa pilihan untuk kemudian di riset lagi. Jadi memang orang PR itu risetnya sangat mendalam sehingga hasilnya nggak boleh asal-asalan nih. Yang keluar dari mulut kita itu nggak boleh asal-asalan, asal ngasih saran, asal merencanakan sesuatu, ataupun asal kasih ide gitu. Jadi emang kita harus risetnya mendalam dulu teman-teman. Ribet banget ya, mau mulai bisnis aja kalau pakai jasa PR atau pakai tenaga PR itu harus riset dulu gitu. Nggak bisa langsung jalanin aja dulu, aku punya ide ini ya jalanin aja dulu. Nah, sebenarnya yang dianalisa sama PR itu apa aja sih teman-teman? Nah, analisa yang pertama dilakukan sudah pasti ruang lingkup usahanya. Apakah ruang lingkup usahanya itu memiliki potensi yang sangat besar atau potensinya sebatas apa? Apakah hanya regional atau bisa juga secara nasional atau bahkan internasional? Nah, kemudian dicari deh data-data yang akurat yang mendukung bisnisnya itu potensinya seluas apa. Ayo, pakai shading yang rajin biar tirus. Aku jangan-jangan pakai shading ya teman-teman. Ini agak-agak harus bold, jadi ya gitu deh. Nah, fungsinya apa sih? Ngasih tahu ke owner soal ruang lingkup usahanya. Fungsinya ya kan kita sebagai seorang pembuat strategi nggak bisa ya asal-asalan. Nggak bisa asal-asalan, oke boleh buka ini aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi misalkan strateginya pun juga kan ada yang strategi plan regional, ada strategi plan untuk nasional, ada juga strategi untuk plan internasional. Jadi
ya harus disesuaikan dengan apa yang kita temukan pada saat itu. Kemudian kita juga menganalisa soal kompetitornya. Siapa aja sih kompetitornya di ruang lingkup usaha ini? Nah, kita juga mempelajari apa aja yang sudah kompetitor kita lakukan. Apakah kita mau mengadaptasi dari strategi yang sudah mereka lakukan, atau kita mau membuat strategi pembeda dari mereka. Apa aja yang mereka belum tawarkan atau mereka belum bikin, ya kita coba bikin. Biasanya sih kayak gitu, karena yang namanya PR itu pengen selalu beda dibanding yang lain gitu. Kalau boleh sama, follow the trend, tapi harus ada yang beda yang menjadi ciri khas dari setiap owner gitu.